Shalom, apa kabar? Luar biasa ya, ini ibadah tengah minggu ya, tetapi semangatnya ini luar biasa sekali ya. Biasanya di beberapa gereja kalau tengah minggu itu jemaatnya antara ada dan tiada. Ya, tatapan fokus, pandangan lurus, bola matanya nggak ada Pak, ya kan, pada ngantuk. Tapi di sini energinya luar biasa ya. Ya pertama-tama terima kasih tentu anugerah ya dari Tuhan Yesus saya bisa hadir kembali di sini ya. Pernah hadir juga di ibadah tengah minggu untuk bisa bagi berkat lewat firman Tuhan. Thank you juga buat Pak Gem ya, Pak Daniel dan Ibu ya atas kesempatannya. Dan Bapak Ibu semua, kalau yang belum ketemu saya yang lalu, saya kenalan dikit lagi. Nama saya Fernando Konan. Jadi kalau ketemu boleh panggil saya Pak Konan, Mas Konan, Ko Konan, jangan panggil Fernando ya. Karena kalau pembicaranya siapa Fernando, pasti mikirnya tinggi 187, betul ya? Itu Fernando, tinggi 187, mata biru, dada berbulu. Ah itu Fernando. Loh ini Konan aja udah ya. Saya seorang, atas anugerah Tuhan, saya seorang trainer, saya seorang coach ya. Kalau di weekdays ya kayak besok saya langsung bertolak ke Surabaya karena memberikan pelatihan training di sana tentang leadership, tentang soft skill, tentang karakter, ya tentang mindset. Nah hari ini saya sebenarnya didampingi istri saya, cuman anak saya masih 3 tahun takutnya rewel ya, jadinya istri saya sama anak saya di depan. Nah boleh ditampilkan, nah ini judulnya nih ya, ini penting banget buat saya untuk kita diingatkan sama-sama. Orang Kristen itu kerja, ibadah, mengasihi orang, itu gak boleh setengah-setengah, harus totalitas. Amin saudara. Totalitas dalam kehidupan. Kenapa harus totalitas? Karena emang firman Tuhan suruh kita totalitas. Terlalu banyak ayat yang ingetin kita harus totalitas. Kolose 3 ayat 23 udah jelas itu. Apapun yang kamu perbuat, apapun itu ada yang kamu suka, ada yang kamu gak suka, ada yang itu hobi kamu, ada yang bukan hobi kamu, ada yang itu passion kamu, ada yang bukan passion kamu. Pokoknya apa aja lah. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Segenap hati, bukan setengah hati, bukan sesuka hati, bukan gak pakai hati, segenap hati. Kenapa? Karena buat Tuhan. Ya. Kita orang Kristen harus totalitas tanpa batas. Karena semua buat yang di atas. Kerja adalah ibadah. Miliki 5 kartu as. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, kerja ikhlas, kerja lekas. Ya, ujungnya kerja puas. Kenapa? Ada lakukan itu buat Tuhan kok. Ya, jangan sampai untuk on time-nya sampai harus dipaksa-paksa. Sampai harus ditegor-tegor, sampai harus dibujuk-bujuk pakai bonus baru kita on time, baru kita kerja. No. Ya itu memang karena kita punya firman, makanya kita on time, makanya kita inisiatif, makanya kita gak hitung-hitungan, totalitas dalam kehidupan. Ya, ini bekal untuk kita berhasil di masa depan, karena sejak sekarang kita totalitas dalam kehidupan. Kalau orang totalitas ya dalam kehidupan ya, itu sangat mudah jadi berkat dan sangat mudah diberkati Tuhan. Tuhan tuh senang berkatin kita lewat orang Bapak Ibu. Cuman orang pas mau berkatin kita, dia juga lihatnya totalitas atau enggak. Kita juga males berkatin orang yang males gitu loh. Ya kan? Kita males kerja sama orang males. Kerja sama orang yang jelek secara etos, itu minta dijotos Bapak Ibu. Orang kalau etosnya jelek, aduh, ya setengah mati deh. Harus dipaksa-paksa, orang Kristen kok. Pengkhotbah 9 ayat 10 bilang apa? Apapun juga yang kamu jumpai, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Apapun yang kamu jumpai dengan tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Totalitas. Paulus katakan apa? Aku ada sebagaimana aku ada karena kasih karunia. Dan kasih karunia gak akan sia-sia. Karena aku bekerja lebih keras, bukan karena aku. Karena ada kasih karunia Tuhan yang menyertai aku. Kita bisa totalitas itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita masih muda, bukan karena kita punya skill, bukan karena kita punya, iya kita bangun kesadaran tetapi tetap kita bisa totalitas itu karena Tuhan. Ya Tuhan yang kasih kekuatan Bapak Ibu. Ya, Yesus pun ngomong, barang siapa disuruh pergi 2 mile, berjalanlah 1 mile berjalanlah 2 mile. Ya, harus berani kasih yang terbaik. Amin saudara. Ya, totalitas dalam kehidupan. Suami yang totalitas, istri yang totalitas, orang tua yang totalitas, pekerja yang totalitas, pelayan Tuhan yang totalitas, leader yang totalitas. Ya, karena kalau kita nggak total, Tuhan sulit pakai kita total. Gimana mau Tuhan pakai kita total? Kalau kita aja nggak pernah memberikan total seperti itu loh. Ya, totalitas. Itu salah satu prinsip hidup saya, totalitas pokoknya.
Nggak tahu kapan lagi ada kesempatan kita dipakai Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, totalitas dong. Ya, totalitas dong. Ya, coba di next. Untuk kita bisa totalitas, yang harus kita jaga itu cara kita memandang hidup ini. Di next coba, cara pandang. Ya, untuk kita bisa totalitas, penting untuk menjaga cara kita memandang hidup, cara kita memandang dunia, cara kita memandang pekerjaan. Pernah dengar cerita ada 3 orang pekerja bangunan ya. Ini cerita aja sih, saya baca aja. Yang satu lemes banget kerjanya, yang satu lagi biasa-biasa aja kerjanya. Yang satu lagi on fire kerjanya. Ditanya yang lemes, lagi ngapain Pak? Ya nggak lihat biasa nyusun bata. Lagi nyusun bata, apalagi. Yang kedua, Pak lagi ngapain? Nih lagi bangun rumah. Ya semoga nggak telat lah, bangun rumah lah. Kata nggak dibayar kok telat. Yang ketiga, Pak ngapain Pak? Yang semangat, ngapain Pak? Saya lagi bangun tempat tinggal, sembari saya bangun, sembari saya bersyukur, berdoa. Saya berdoa biar nanti yang nempatin ini keluarganya harmonis, dia di rumahnya penuh kasih. Beda, cara memandang pekerjaan beda ya beda. Kalau cara pandang salah, mood kita bermasalah. Kalau cara kita memandang hidup pekerjaan salah, moodnya gampang bermasalah. Kalau mood bermasalah, semangatmu bermasalah, sukacita bermasalah. Ketika ada problem, jangan langsung merasa menderita. Kita harus bersukacita. Kalau kita menderita, ada yang salah dengan kita punya mata dalam memandang realita. Ya. Cara kita ngelihat kok. Ada orang dievaluasi sensi, ada orang dievaluasi terima kasih. Sama-sama dikasih koreksi, yang satu sensi, yang satu terima kasih. Kok bisa begitu? Cara pandang. Yang satu memandang masukan sebagai bentuk perbaikan, maka dia terima kasih ya udah kasih aku masukan. Yang satu memandang masukan bukan sebagai perbaikan, sebagai tusukan. Masukan dipandang sebagai tusukan, habis dikasih masukan dia kerasukan. Pernah ketemu orang habis dikasih masukan langsung, waduh langsung gak jelas, langsung aneh, langsung marah-marah. Sampai kita nyesal kasih masukan. Kapok kita, tuh gitu gue diemin aja. Maksudku baik malah ribut. Ngeri loh kalau kita sampai jalan tanpa ada orang yang berani kasih kita masukan lagi. Nubruk udah pasti. Orang kita banyak hal yang kita nggak tahu kok. Ada hal-hal yang kita nggak tahu tapi orang pada tahu. Banyak hal yang kita nggak tahu tapi orang-orang pada tahu. Nah itu kita harus minta apa yang kalian tahu yang aku nggak tahu. Termasuk hal-hal yang perlu diperbaiki. Jangan sampai di luar kita jadi terang, di rumah tangga kita bawa perang. Di depan sih jadi terang. Di luar sih kita bawa cahaya, pulang ke rumah bawa bahaya. Nah, bagaimana? Jadi terang kan mulai dari rumah sendiri ya. Ya kan mulai dari dalam rumah itu harus jadi terang. Cara kita memandang kehidupannya harus beda. Waktu itu saya dulu masih kerja sama orang tahun 2015 ya. Saya lalu udah sendiri, tapi 2015 saya dulu masih kerja sama orang. Ada PD kantor, saya sempat jadi WL gitu kan, bawain pujian. Saya kan senang lagu-lagu kita itu, bila kotak besertaku, siapakah aku ini Tuhan ya. Pokoknya Tuhan ku mau menyenangkanmu. Kalau jadi WL aku juga pilihnya lagu-lagu yang apa ya, lagu lama sih. Cuman gak tahu aku deket aja sama lagu-lagu itu. Aku pilih 3 lagu, langsung ada yang bilang set, dia bilang waduh lagunya bosan banget. Bosan itu bukan di lagunya, bosan itu di cara kita memandangnya. Cara kita memandang puji-pujian, cara kita memandang lagu, itu cara pandangnya kok. Cara pandang. Ya. Kalau cara pandang salah, totalitasmu pasti bermasalah. Nah ini ada 3 yang Alkitab tuliskan yang saya mau bagikan ya. Bagaimana kita harus memandang kehidupan supaya kita bisa totalitas seperti Yusuf. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang kita nanti akan belajar, salah satunya kita akan belajar banyak dari Yusuf. Yang pertama coba, Yusuf itu totalitas walaupun loh. Bukan totalitas karena ya. Totalitas walaupun disumur, walaupun dijual, walaupun dilupain orang taruh penjara. Walaupun udah sukses, tetap totalitas. Ya totalitas, kenapa? Karena dia memandang kehidupan seperti yang nanti kita bahas ya. Yang pertama dulu, pandanglah hidup adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang pertama dulu ya. Hidup adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita harus memandang hidup kita ini adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kita gak hanya mati lalu dikubur selesai gitu, gak begitu modelnya. Mati terus dikubur selesai udah gak ada lagi kita pokoknya. No. Masih ada kelanjutannya.
ada penghakiman, ada perhitungan nantinya. Ya, ada Tuhan yang menjadi hakim nanti di sana. Kita lihat yuk ayatnya terkenal di perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 15, 19, 24. Izin saya bacakan buat saudara. Ya. Ini kita tahu ya, ada orang dikasih 1 talenta, 2 talenta, 3 talenta, lalu tuannya pergi. Ya, 1 talenta, 2 talenta, 4 talenta. Yang seorang diberikannya 5 talenta, lalu seorang 2 talenta, seorang lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya, Tuhan tahulah kapasitas kita masing-masing, menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, jadi ada waktu untuk kita mengerjakan tanggung jawab kita. Lama sesudah itu. Ada waktu ini yang harus dipertanggungjawabkan. Lama sesudah itu pulanglah Tuhan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya. Dia meminta pertanggungjawaban. Nah kita tahu coba di next. Ini hamba yang cuman 1 lalu dia gak apa-apain. Kita lihat cara pandang dia kepada Allah. Kini datanglah juga hambanya yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Cara pandang dia kepada Tuhan salah. Cara pandang dia kepada Tuannya salah. Karena cara pandangnya salah, karena itu aku takut lihat. Cara pandang salah, mood bermasalah. Perasaan bermasalah. Yang dia rasakan apa? Takut, worry, khawatir, suujon, nah ini yang dirasakan. Aku takut dan akhirnya responnya ketika moodnya salah, perasaan salah, responnya jadi bikin masalah. Aku pergi, apa yang dilakukan? Menyembunyikan talenta di dalam tanah, lalu ini terima kepunyaan Tuhan. Lalu Tuannya bilang apa? Hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Di sini ada kata malas. Orang yang gak bertanggung jawab. Itu orang yang malas. Ciri orang yang dikuasai kemalasan, cirinya adalah kebanyakan alasan. Ini kan alasan semua nih. Ciri orang yang sangat dikuasai kemalasan adalah hidupnya kebanyakan alasan. Akhirnya minim terobosan. Kebanyakan alasan. Kebanyakan alasan. Ini 5 virus nih yang bisa, saya sebutnya 5 virus orang baik. Maksudnya orang baik tuh dia gak ngebunuh sih, dia gak nyolong sih. Cuman 5 virus ini dia koleksi. Yang pertama itu adalah minder. Dia bahaya sih cuman minder, itu gak bikin kita jadi maju dengan minder. Anda berjalan sama Tuhan kok, jangan minder, jangan diskon diri. Ya, minder. Moody. Ada orang mudian. Moody. Aduh lagi gak mood nih, Anda pikir saya di rumah punya 800 buku Pak, 800 buku ya. Buku sekuler juga banyak ya. Cuman ya buku-buku sekuler bikin kita positif, cuman firman Tuhan bikin kita merdeka. Ya. Nah Anda pikir saya kalau baca buku sekuler misalnya, saya selalu mood? Enggak, ada kalanya enggak mood kok, ada kalanya ngantuk. Cuman karena kita tahu tugas kita, tanggung jawab kita pengen memperlengkapi banyak orang juga di korporasi. Jangan tunggu mood dulu baru bergerak. Bergeraklah dengan tanggung jawab. Hidup bukan tentang perasaan, hidup tentang tanggung jawab. Di situ moodmu akan mengikuti, nanti jangan tunggu mood dulu. Kapan mood kamu datang? Bergerak dengan benar, ntar moodnya bisa ada. Anda gak mood nih ke klien nih, gak mood, lemes. Anda bergerak yang benar, Anda sadar kok gue seret-seret ya jadi makin gak mood nih. Anda jalannya kencengin dikit. Nanti jadi lebih mood. Anda juga harus atur badan Anda, cara Anda berjalan, cara Anda bersikap. Dan sadari bahwa kenapa saya harus benar-benar mood yang benar, saya harus bertanggung jawab. Karena hidup ini pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya, salah satunya tadi malas. Ya. Nah di sini malas, jahat. Cara pandangnya jahat, masa mandang Tuhan seperti itu, mandang Tuhannya seperti itu. Ya, hidup adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Yang kedua, cara kita pandang, boleh di next. Oh ya ini dulu nih. Maka kata Tuhan yang itu kepadanya, yang ini yang sudah yang 2 dan 5. Ya, 2 dan 5 nih di ayat 23-nya. Tuhan bilang apa? Boleh di back dulu. Baik sekali perbuatanmu itu. Jadi pas kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan, Tuhan pasti puji kita kok. Ya.
Tuhan akan memuji kita, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Pertanyaan saya, perkara kecil itu apa sih? Yang 2 talenta dibilang perkara kecil, yang 5 talenta juga dibilang perkara kecil. Jadi perkara kecil itu bukan bicara nyapu, ngepel, ya, vakum cleaning, bukan. Apapun yang Anda sedang kerjakan sekarang, itu masih perkara kecil. Apapun yang kita sedang kerjakan sekarang, itu masih perkara kecil itu. Ada perkara yang lebih besar yang akan Tuhan kasih. Jadi jangan kecilkan perkara kecil. Tetap totalitas. Jangan kecilkan perkara kecil. Tetap totalitas. Saya ngisi di penjara waktu pas pandemi, sebelum pandemi stop. Ya sebelum pandemi setahun itu penjara Pondok Bambu di Klender. Ya itu benar-benar pro bono, benar-benar ya ngajar soft skill kita. Ya, tapi totalitas aja. Nggak ada yang liput, di sana kan nggak boleh videoin story, nggak boleh, nggak boleh apa-apa. Laptop ditahan kok, kita ke atas dulu baru dianterin, nggak boleh ada peliputan apapun. Jadi itu nggak ada pencitraan apa-apa juga, ya duduknya totalitas aja, duduk biasa aja. Ya, jadi jangan kecilkan perkara kecil, karena ketika kita setia pada perkara kecil, totalitas pada perkara kecil, Tuhan akan berikan tanggung jawab pada perkara yang lebih besar. Mungkin yang kita nggak pernah pikir, yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah timbul dalam hati kok. Dan totalitas kita itu pada perkara-perkara kecil, ya, dalam segala perkara, itu membuat Tuhan tuh happy. Kan Tuhan bilang nanti, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Tuhan happy. Kalau kita totalitas gitu loh, atas kepercayaan yang dikasih, amin saudara. Yang kedua, boleh di next. Hidup adalah panggilan Tuhan untuk jadi berkat. Hidup adalah panggilan Tuhan untuk jadi berkat, bukan untuk cari berkat. Cari berkat ya harus, perlu, penting, tetapi jangan lupa jadi berkat gitu loh. Ada orang sibuk cari berkat, lupa jadi berkat. Kalau kita hanya cari berkat, lupa jadi berkat, kita nggak sedang melakukan kehendak Tuhan itu. Karena kehendak Tuhan kita harus jadi berkat. Kita harus jadi berkat. Memang cari berkat menggiurkan, tetapi jangan lupa harus jadi berkat. Karena saya percaya ya, dalam berkat Tuhan buat kita tuh ada berkat orang juga di dalamnya gitu loh. Ada berkat buat orang juga yang Tuhan titipkan. Ayatnya coba kita lihat. 1 Petrus 3 ayat 9. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau orang Kristen modelnya lu jual gua beli, lu baik gua bakal lebih baik, lu jahat gua akan lebih jahat. Itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang jangan balas kejahatan sama jahat juga. Jangan balas caci maki dengan caci maki juga. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Kita itu dipanggil untuk dapat berkat, untuk memperoleh berkat. Artinya kita udah diberkati duluan, makanya kita harus jadi berkat saudara. Kita harus jadi berkat. Kalau duit kita mungkin terbatas dalam berkatin orang, karakter kita jangan sampai gak berkatin orang, jangan sampai karakter kita aja gak jadi berkat. Ya. Karakter kita itu harus memberkati orang. Orang yang berjumpa kita, dia berjumpa berkat. Salah satunya lewat karakter kita. Ada orang senyum aja males. Mukanya ngusir berkat. Pernah gak sih Anda datang ke toko baju? Anda mau beli, Anda nanya-nanya, mbak-mbaknya murung. Gak senyum. Auto cancel gak jadi beli. Tapi ada yang suka cita, gak sih suka lucu. Ada yang namanya tuh konsekuensi profesi. Misal toko baju, ya konsekuensinya adalah lipat baju lagi. Nggak semua orang habis cobain cocok. Justru cobain untuk tahu cocok atau enggak kan. Kalau nggak jadi ya lipat lagi. Kenapa jadi murung? Ya kita trainer, konsekuensi profesi, ya baca buku. Ya salah satunya itu observasi, bangun subuh. Jangan sampai, aduh harus baca buku lagi. Enggak ada yang harusin kok, itu kan profesi yang kamu ambil kan. Sales apa konsekuensi profesinya? Penolakan. Ya enaknya sih sekali kita tawarin diterima ya.
nawarin asuransi langsung mau gitu kan. Kan tapi nggak selalu begitu, cuman itu konsekuensi profesi yang kita pilih. Ya, tetaplah totalitas, tetaplah bersuka cita. Di sini kita dipanggil itu untuk memberkati, karena kita lebih dulu diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah kita belajar dari tokoh Yusuf deh. Yusuf ini luar biasa dia. Ya, coba di next. Kisah Yusuf. Kita hafal kisahnya, kita lihat beberapa hal di sini. Di next coba. Nah, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf apa yang dia perbuat berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya. Yusuf ini dia bekerja dengan baik dan dia gini loh, iman tidak mengkorting upaya ataupun usaha ya. Jangan sampai karena kita beriman kita jadi pemalas rohani. After praying do nothing. Saya percaya iman tuh gak mengkorting usaha. Orang yang beriman dia tahu usaha yang dia lakukan Tuhan menyertai. Gak dikorting usahanya seperti itu loh. Loh Pak kan kita diam saja Tuhan berperang bagi kita. Iya itu ada ayatnya cuma satu begitu. Ayat yang lain kebanyakan itu kita bermitra sama Tuhan. Jadi maksudnya apa ya, ada kalanya memang kita itu emang gak bisa ngapa-ngapain kok. Dan Tuhan akan bela kita. Cuma ada kalanya ya kita bermitra sama Tuhan. Ya. Seperti Yusuf ini dia ngapa-ngapain bukan dia gak ngapa-ngapain. Kita lihat aja Yusuf itu dia itu orangnya punya etos yang bagus dia. Kita lihat dari pas dia sebelum dibuang di Mesir. Waktu masih sama ayahnya, sama kakak-kakaknya yang ceritanya Yusuf itu kan katanya dimanja seperti itu ya. Suatu kali kakaknya lagi pergi menggembalakan ke Sikem. Lalu ayahnya bilang, kamu cek deh kakak-kakak kamu deh. Dia keadaannya gimana. Lalu Yusuf nyamperin ke Sikem. Pas di sana kakak-kakaknya gak ada. Kalau Yusuf orang yang gak totalitas, mungkin dia ngeceknya cuma dari jauh. Mungkin dia ngeceknya cuma dari jauh. Ataupun dia datang gak ada. Udah ya gak ada ya. Kalau orang gak totalitas udah ya, selesai ya. Aku udah cek lo selesai. Tapi enggak, dia mencari, dia stay sampai ketemu orang di sana. Kamu cari siapa? Kakak kamu ya? Iya. Oh, tadi aku dengar percakapan mereka, dia ke Dotan. Oke, Yusuf ke sana lagi. Orang kalau totalitas tuntas. Ya. Dan kita tahu itu yang membawa dia ke perjalanan hidup dia yang luar biasa. Karena dia totalitas. Udah totalitas malah dijual gitu kan. Tapi kan itu problema hidup itu bukan destinasi, itu hanya transportasi menuju destinasi. Kalau dia gak totalitas malas-malasan, gak terjadi itu. Mungkin dia udah di rumah aja balik lagi. Jadi anak papi. Ya, tetapi dia anak Tuhan. Dia totalitas buat Tuhan. Amin saudara. Ya, dimanapun dia totalitas walaupun. Bukan totalitas karena. Totalitas meskipun. Ketika di tempat Potifar. Yusuf tidak bilang gini, segala milik Potifar diserahkannya pada kekuasaan Yusuf dengan bantuan Yusuf yang gak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf gercep inisiatif, dia make sure semuanya beres. Cuman banyak anak Tuhan, bosnya masih harus sibuk banget gara-gara kerjaan kita gak beres-beres gitu loh. Tentu bukan yang di gereja sini Pak ya, yang di gereja Zimbabwe ya itulah ya kan. Yang di Kenya tuh suka begitu tuh. Ya, kerjaannya ini kan malah enak nih, bosnya gak usah ngapa-ngapain. Ini malah bosnya mau kerempungan. Kenapa? Oh kerja kagak tuntas semua. Udah main cabut aja, titip absen begituan tuh. Ya. Di penjara juga sama, emang udah etos sih, coba di next. Ya, sama juga modelnya. Kepala penjara. Segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, Yusuf yang urus semua. Sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Jadi kita harus tahu hidup kita ini harus jadi berkat. Salah satunya lewat karakter kita. Lewat cara kerja kita. Lewat etos kita. Lewat kepintaran yang Tuhan titipkan pada kita. Jangan dipakai ini malah jadi ngerjain atasan. Ngakalin perusahaan. No. Pakai itu untuk membuat semuanya beres. Ya, semuanya jadi beres. Pokoknya kuncinya ikut Tuhan harus tulus. Jangan bulus atau fokus ke fulus, jangan. Tulus aja. Ya. Kerja kalau pakai hati kuncinya 3 kok. Ketulusan, kesungguhan, kepedulian. Kita tulus, kita sungguh, kita peduli. Orang kalau udah setengah hati, setengah tulus, setengah sungguh-sungguh, setengah peduli. Ya, apalagi gak pakai hati, gak ada tulusnya, gak ada pedulinya, cuek banget kerja. Ya,
Nggak peduli apa yang dialami oleh perusahaan, pemberi kerja kita, seperti itu. Ya. Nah yang ketiga, boleh pemain keyboard? Pemain keyboard ya, ada? Boleh ya, maju ke depan pemain keyboard. Saya sudah mau selesai ya, yang terakhir. Boleh di next? Saudara masih bersama saya? Masih ya? Ini yang terakhir ini ya, yang terakhir. Hidup adalah, apa? Baca, hidup adalah pelayanan kepada Tuhan. Hidup adalah pelayanan kepada Tuhan. Yang pertama ingat gak pandang hidup sebagai apa yang pertama? Bagaimana kita harus memandang kehidupan yang pertama? Hidup adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lagi kerjakan, sedang kerjakan, akan kerjakan, pandang pekerjaan itu sebagai ini tanggung jawab saya kepada Tuhan. Ini tanggung jawab saya kepada Tuhan. Tuhan percayakan ini kepada saya harus kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Karena semua buat Tuhan. Yang kedua, pandang hidup sebagai apa? Panggilan tuh jadi berkat. Pastikan di mana kita berada, saya harus jadi berkat. Pak, saya udah baik, Pak. Tetapi orang jahat sama saya. Alkitab berkata, siapa yang akan berbuat jahat kepadamu ketika kamu rajin berbuat baik? Siapa yang berbuat jahat kepadamu kalau kamu rajin berbuat baik? Tetapi seandainya ada, berbahagialah. Karena engkau turut dalam penderitaan Kristus. Jadi sebenarnya kalau kita udah baik, rata-rata orang baik sama kita. Cuman adalah segelintir orang mungkin yang jahatin kita. It's okay. Ya, di situ kita diproses. Sebelum karakter kita mendapat pujian, karakter kita harus mengalami banyak ujian, kan seperti itu. Ya. Yang ketiga, hidup adalah pelayanan kepada Tuhan. Kita ini hambanya Kristus. Amin saudara. Ayat dari next coba. Ini konteksnya hamba dan tuan ya. Jangan hanya di hadapan tuan-tuanmu saja atau orang-orang saja untuk nyenengin hati orang. People pleasure, cari muka, jangan cuma buat ini aja. Tetapi sebagai sadar identitasmu. Kita ini hamba-hambanya Kristus. Kita ini excellent servant of Christ. Hamba-hambanya Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan dengan rela, orang kalau memandang hidup ini sebagai pelayanan, cara pandang yang benar, hidup adalah pelayanan kepada Tuhan. Ngelakuin apa yang dilakukan secara totalitas itu rela kok. Rela. Rela. Rela aja. Itu udah biasa aja. Indah ketika Tuhan, gak tahu Anda percaya Tuhan ke Anda melirik terus atau sesekali melirik atau gak pernah melirik. Apalagi kalau Anda yakin kayaknya dia melirik terus deh. Berarti Anda harus totalitas benar-benar melirik terus kok. Tapi kalau ada orang bilang, biar ketika Tuhan sedang melirik kita, ya mungkin sesekali melirik, ya kita harus tetap tahu, karena gak tahu kapan Tuhan melirik saya nih. Yang pasti kan gak mungkin Tuhan gak melirik kita. Dia pasti melirik kita, dia pasti melihat kita, dan kasih tontonan yang baik lah. Bahwa aku hamba Kristus, yang sangat bisa dipercaya. Jadi kita bukan cuma suami, kita hambanya Kristus. Kita bukan hanya istri, kita hambanya Kristus. Kita bukan hanya sekedar pelayan-pelayan Tuhan atau karyawan atau employee, tapi kita hamba-hamba Kristus. Amin saudara. Yang bukan cuma kerjanya nyenengin hati orang, no. Tetapi karena kalau nyenengin hati orang, fokusnya nyenengin hati orang, ya tahu namanya orang kan ya. Terus dia ngecewain kita, wah kecewa kita, pahit kita. Kita ngelayanin orang karena kita tahu yang kita layani Tuhan. Sehingga karena kita tahu itu bahwa hidup ini pelayanan kepada Tuhan. Ketika kita layanin orang itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau orang udah melayani tanpa sadar itu kasih karunia. Ayatnya bilang apa? Barang siapa jauh dari kasih karunia, siap-siap timbul akar pahit. Jadi kalau kita melayani lupa bahwa ini kasih karunia, siap-siap timbul akar pahit. Pahit sama gereja, pahit sama sesama rekan pelayanan, pahit sama gembala, pahit sama jemaat, pahit aja. Dia lupa hidup ini kasih karunia, saya bisa melayani, ini kasih karunia. Saya bisa training besok ke Surabaya, itu kasih karunia. Kasih karunia ya. Orang kalau pandang hidup ini pelayanan kepada Tuhan, dia rela menjalankan pelayanannya. Seperti orang-orang yang melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Amin saudara. Di next coba.
Ini rangkuman itu. Memandang hidup. Kita gak bisa totalitas. Orang yang gak all out dalam apa yang dia kerjakan, on off all outnya, itu pasti salah di cara dia memandang hidup. Dia gak memandang hidup, dia gak sadarin diri dia, oh iya balik lagi hidup ini tanggung jawab pada Tuhan. Kadang kita bisa lupa, tapi ingetin lagi diri kita. Oh iya ya, hidup ini kan tentang pertanggungjawaban kepada Tuhan. Oh iya ya, hidup ini kan panggilan untuk aku jadi berkat. Oh iya ya, hidup ini kan pelayananku kepada Tuhan, bukan kepada orang. Nah, Anda harus memandang hidup seperti firman Tuhan, sehingga Anda dimerdekakan. Cara pandang Anda dari kepicikan-kepicikan yang, ntar dia yang untung, ntar dia manfaatin gue, dia saya enak. Terbelenggu oleh pikiran-pikiran, ya dunia mikirnya begitu. Tapi anak Tuhan yang setiap hari baca firman, kan cara berpikirnya harus seperti yang kita baca lah firman itu. Ya, amin saudara. Firman Tuhan bukan untuk membereskan bos kita, kalau ini bicara bos ya. Firman Tuhan kita baca bukan untuk beresin bos kita. Firman Tuhan kita baca untuk membereskan cara kita memandang terhadap bos kita. Yang beres cara kita mandang mertua beres, cara kita mandang bos beres, cara kita mandang istri beres, itu yang diberesin. Bukan istri kita yang diberesin pakai firman, bukan. Kitanya yang diberesin saudara. Amin saudara. Ya. Jadi saya berdoa apapun profesi teman-teman, totalitas dalam kehidupan. Berarti WL Singer boleh maju ke depan ya, saya sudah selesai. Ya, totalitas dalam kehidupan. Jadi apapun yang kita kerjakan, pastikan kita totalitas. Karena kalau kita totalitas dalam apa yang kita kerjakan, ya. Kalau kita totalitas apa yang kita kerjakan, mudah untuk Tuhan pakai kita total saudara. Karena kita memang punya spirit untuk totalitas dipakai Tuhan. Ya, saya berdoa dengan totalitas kita, ya, ada banyak berkat Tuhan yang selama ini mungkin ketutup karena kita nggak totalitas. Tapi karena kita totalitas banyak hal yang kebuka. Takutnya penghalang berkat itu ngalir ketidak totalitasan kita, takutnya seperti itu. Ya. Tapi sejak kita totalitas, tau gak? Pas orang serius, saya sering bilang, pas kita serius sama hidup, Anda kaget, Anda ketemu banyak orang yang serius sama Anda. Karena orang lihat tuh serius ternyata nih. Dia serius nih. Anda kaget nih. Ternyata banyak orang ya Tuhan bukakan. Selama ini Tuhan udah bukakan. Cuman kita tutup sendiri karena kita kebanyakan gak serius. Gak ada komitmennya. Gak totalitas. Pas kita totalitas, ketemu banyak orang yang sangat totalitas sama kita nantinya. Amin saudara.